Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Saman dengan NIM 235520110022. Perkenalkan, nama saya Hade Pardeslari dengan NIM 235520111015. Perkenalkan, nama saya Jonathan Eka Saputra dengan NIM 235520110017. Saya Muhammad Fadil Fareza. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika, NIM saya 23552011101043. Latar belakang Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila diartikan sebagai 5 dasar yang jadikan dasar terbentuknya negara dan pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa ada dasar. Negara yang kuat dan tidak akan dapat mengetahui dengan jelas kemana arahnya dan tujuannya yang akan capai tanpa pandangan hidup. Sejarah Pancasila. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Jubi Chosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali ditemukan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti kemanusiaan yang adil dan beradab. Arti sila kedua berkaitan erat dengan agama. Kata kemanusiaan berasal dari akar kata bahasa Arab, Anisya Yanas, yang berarti ramah atau jinak. Dari akar kata itu lalu lahir kata insan atau mulia, mendapat imbuhan kemanusiaan yang bersifat kemanusiaan dalam kurung humanity. Kata adil juga dari bahasa Arab, adil, yang berarti hidup berkeseimbangan. Sedangkan kata beradab berasal dari bahasa Arab aduba ya'dub, yang berarti berakhlak mulia. Makna sila kedua. Sila kedua memiliki makna bahwa adanya kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam berkehidupan. Setiap individu di dalam bangsa memiliki hak dan tanggung jawab yang sesuai. Hal ini dapat dipahami karena negara adalah lembaga masyarakat yang terdiri atas manusia-manusia, dibentuk juga oleh manusia dan mempunyai suatu tujuan bersama untuk manusia pula. Makna lambang rantai. Rantai adalah lambang dan sila kedua. Rantai terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang berkait melambangkan setiap manusia laki-laki dan perempuan membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Lalu ada peran dan fungsi Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan atau pedoman hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan berdiri dengan kokoh tanpa ada suatu dasar yang kuat dan tidak akan mengetahui kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai humanistis yang kedua, pengakuan terhadap martabat manusia dengan segala hak asasinya yang harus dihormati oleh siapapun. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa karsa, iman sehingga nyatalah perbedaan dengan makhluk lain. Penjabaran dalam undang-undang. Nilai kedua mendapat penjabaran dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Di antaranya, Pasal 5 Ayat 1 bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal yang kedua yaitu Pasal 6 Ayat 1 bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan kerusakannya.
Dan yang ketiga, pasal 7 ayat 1, bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemahaman tentang sila kedua Pancasila. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab sendiri mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam lingkungan dengan norma-norma dari kebudayaan. Sila ini berlaku untuk diri sendiri, juga sesama manusia dan lingkungan. Sila kedua juga memiliki makna saling berlaku, adil, dan menghargai sesama manusia. Artinya adalah tidak boleh pilih-pilih dalam berteman hanya karena berbeda suku, ras, agama, atau status sosial. Nah, di sini ada pemahaman tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lagi. Setiap orang berhak atas hak-hak ini tanpa diskriminasi dari siapapun. Studi kasus tentang hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia ada 17 kasus peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi, antara lain peristiwa 1965 sampai 1966, penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985, Talang Sari 1989, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, peristiwa kerusuhan Mei 1998, penghilangan orang secara paksa 1997 sampai 1998, Wasior 2001 sampai 2002, Wamena 2003 dan lain. Contoh pelanggaran HAM ringan, kelalaian dalam pemberian layanan kesehatan penyebaran lingkungan yang disengaja, kelalaian puskesmas memberikan vitamin kedaluarsa kepada ibu hamil. Sekian dari kami. Kelompok 3 Tentang sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.